Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu dosen penguji yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Suarsi. Nomor PPG 201502810940. Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Patimura Ambon. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022 yang bertempat di SMA Negeri 1 Buru, Provinsi Maluku. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi keanekaragaman hayati Indonesia tentang ancaman, pelestarian, dan manfaat keanekaragaman hayati Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, biar siang tapi harus semangat. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat. Sebelum mengawali aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersama-sama membacakan doa ya. Ya, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selanjutnya, untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini dan agar jiwa nasionalisme kita tetap terjaga, kita akan menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Olehnya itu, Ibu harapkan kalian berdiri. Sorak-sorak bergembira, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Bagas? Hadir, Bu. Hadir. Di? Hadir. Paujan? Hadir, Bu. Khaira? Hadir, Bu. Rizkia? Hadir, Bu. Sigit? Hadir, Bu. Semuanya hadir? Hadir. Ketua kelas bagaimana? Ada yang sakit? Ada Ada. Ya, siapa? Amin sama Amin. Oh, Amin sama Amin ya. Oke, kita berdoa mudah-mudahan Ani sama Mei cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa cepat bergabung dengan kita ya. Baik. Selanjutnya Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Ya, oke, terima kasih. Kalau begitu, ya, tetap tersenyum, ya, walaupun sudah siang. Tetap semangat dan ingat tetap fokus. Ya, baik. Ibu akan bertanya, siapa yang pernah berkunjung ke Gunung Botak? Saya, Bu. Oke. Sigit pernah ke Gunung Botak ya? Pernah, Bu. Iya. Apa yang Anda lihat di sana, Sigit? Di sana saya melihat gunung yang telah rusak dan juga tanaman-tanaman yang telah mati. Jadi di sana ada gunung yang rusak serta tanaman-tanaman yang sudah mati. Ya, atas ya. Nah, oke. Ini apa ini? Rusak. Kemudian ini? Bulldozer. Iya. Kalau yang ini? Mobilisasi. Sekarang Ibu tanya, bulldozer itu biasa dipakai untuk apa? Material. Untuk mengeruk ya material tanah ya. Ini mengeruk material tanah, pasir ya, seperti itu. Kemudian ini ada gunung yang besar. Berarti di sini terjadi apa ini? Jadi ancaman. Kemudian ini ada orang yang
menanam. Ya, ini melakukan apa? Reboisasi. Bagus sekali. Iya. Oke, jadi ini berarti di sini dia mengadakan pelestarian. Nah, ini minyak kayu putih. Nah, ini pohon kayu putih ya. Berarti ada manfaat di sana. Ya. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai ancaman, kemudian pelestarian dan manfaat dari keanekaragaman hayati Indonesia. Namun sebelum itu, Ibu akan mengadakan pretest buat kalian untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Ya, silahkan disiapkan Android-nya karena kita akan melakukan pretest. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan gambaran dulu tentang materi kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ancaman, pelestarian dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ya, jadi di sini kita akan mengetahui manfaat dari keanekaragaman hayati, kemudian ancaman apa yang terjadi terhadap keanekaragaman hayati, kemudian pelestariannya seperti apa, ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan menampilkan KD yang kita akan capai pada hari ini, ya. KD kita 3.2, ya, menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, setelah menyimak gambar atau video yang ditampilkan dan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis bentuk ancaman keanekaragaman hayati Indonesia dengan benar. Ibu akan menyampaikan bahwa model pembelajaran kita pada hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning, yaitu model pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, dalam pembelajaran ini sebentar nanti Ibu akan menampilkan gambar dan video, kemudian Anda simak dan teliti. Aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Gunung Botak, Kabupaten Buru Maluku telah berjalan sejak 2011 silam. Menjadi tanah harapan, penambang pun berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah penambang yang membludak membawa sejumlah dampak buruk, antara lain konflik antara penambang yang seringkali terjadi, bahkan hingga berujung melayani nyawa. Dampak buruk lainnya, kondisi lingkungan Gunung Botak yang mengkhawatirkan. Aktivitas tambang ilegal yang menggunakan kimia berbahaya seperti merkuri dan cyanida telah melampaui ambang toleransi dan berbahaya bagi lingkungan. Dan ironisnya, aliran sungai menjadi area bermain bagi anak-anak desa Wongsaid yang letaknya berada di antara permukiman warga. Hasil penelitian Universitas Patimura Maluku 2014 lalu temukan data 30% lokal juga tambang batas standar yang merusak lingkungan, ya, 0,5 mg per 1 kg sampel. Puluhan kali kawasan Gunung Botak dibersihkan. Puluhan kali itu pula penambang tak jera untuk kembali. Ini jadi pekerjaan rumah tak hanya untuk pemerintah Provinsi Maluku tapi juga pusat agar penertiban tambang berlaku tegas. Langkah tegas yang harus disusul dengan rehabilitasi lahan. Tim Liputan melaporkan untuknya. Orientasi masalah kita yang kedua, ya. Ini adalah gambar hutan putih yang terbakar. Iya, hutan kayu putih yang terbakar. Kemudian yang ini Penebang pohon. iya, penebangan pohon secara liar, ya. Dari tampilan video dan gambar tadi, ya, kira-kira adakah yang mengajukan permasalahan-permasalahan terkait dengan video dan gambar tersebut? Saya, Bu. Oke, silahkan Sigit, berdiri. Dari tampilan video dan gambar yang telah Ibu berikan, saya ingin bertanya, bagaimanakah bentuk ancaman keanekaragaman hayati terkait dengan tambang ilegal Gunung Botak yang ada di daerah kita? Sekian, terima kasih. Iya, jadi terima kasih Sigit menyampaikan bahwa permasalahan terkait video dan gambar itu
bagaimanakah bentuk ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang terjadi di wilayah kita. Oke, selain Sigit ada yang ingin menyampaikan permasalahan? Oke, silahkan Nisa. Baik Pak, melihat dari video dan gambar yang telah diperlihatkan, kira-kira upaya apa yang harus dilakukan baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam pelestarian keanekaragaman hayati yang terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan manusia yang berpotensi merusak keanekaragaman hayati khususnya di daerah Buruk. Oke, terima kasih. Jadi cara berpikir kalian cukup bagus ya. Oke, aplaus dulu. Baik. Nah, terkait dengan permasalahan dengan yang Anda ungkapkan tadi, ya, ini Ibu sudah menyiapkan ya ini permasalahan kita pada siang hari ini ya. Yang pertama, bagaimana bentuk ancaman yang terjadi pada keanekaragaman hayati di wilayah Pulau Buru? Kemudian menurut Anda, bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan manusia yang merusak keanekaragaman hayati yang terjadi di wilayah Buru? Yang ketiga, bagaimanakah peran Anda sebagai pelajar dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Kemudian, bagaimana manfaat keanekaragaman hayati Indonesia? Nah, oke, kalau begitu silahkan kalian duduk sesuai kelompok ya. Ibu akan membagikan kelompoknya. Ya, ini kelompok 1 ya. Tuh, kemudian kelompok 2. Ya, jadi silahkan buka modul ajar yang Ibu sudah berikan. Ikuti petunjuk yang ada pada LKPD. Silahkan kalian berdiskusi. Ibu akan menilai ya keaktifan kalian. Kemudian kalau ada masalah, tolong ditanyakan. Bagaimana, ada masalah? Ini kebakaran hutan minyak kayu Iya. beberapa bulan yang lalu yang ada di Pulau Buru tuh Ibu? Ya, sudah sekitar 3 bulan yang lalu ini terjadi di sekitar Kejaksaan. Oke, siapa lagi? Ada masalah? Bagaimana? Ada permasalahan? Ingat, selain mengerjakan yang akan dipresentasikan, ya, kalian juga harus menyelesaikan LKPD. Baik, kalau begitu silahkan kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit dari permasalahan tentang bagaimana bentuk ancaman yang terjadi pada keanekaragaman hayati di wilayah Pulau Buru. Kami dan kelompok kami telah menemukan beberapa jawaban, yaitu bentuk ancaman terhadap keanekaragaman hayati di daerah kita terkait dengan kegiatan tambang ilegal gunung botak, adanya perusakan hutan oleh salah satu perusahaan kayu logging di Kecamatan Batabual, dan juga seringnya terjadi kebakaran hutan kayu putih. Diakibatkan dari penebangan kayu itu akan mengakibatkan beberapa bencana alam, contohnya seperti longsor dan juga banjir. Sekian, terima kasih. Dari presentasi kelompok 1, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Coba jelaskan secara rinci dampak ancaman tambang ilegal gunung botak terhadap keanekaragaman hayati. Terima kasih. Rusaknya hutan sagu di sekitar pertambangan gunung botak akibat tercemar oleh merkuri dan juga sianida. Selanjutnya, rusaknya habitat kayu putih karena pengambilan material emas yang berada di pegunungan. Matinya beberapa spesies hewan seperti sapi dan kambing karena meminum air rendaman dari pengolahan emas itu. Selanjutnya, ada matinya spesies buaya yang ada di bantaran Kali Wayapo dan Kali Kayeli
akibat tercemar oleh limbah pembuangan yang mengandung merkuri dan juga sianida. Sekian, terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 3 sudah dijawab oleh kelompok 1 dengan konkret. Bagaimana, cukup atau ada sanggahan? Oke, kalau begitu silahkan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silahkan presentasikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zahra Tulisa dan saya perwakilan dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rumusan masalah nomor 2, yaitu bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan manusia. Membuat peraturan daerah tentang pentingnya memasukkan kurikulum lokal tentang upaya pelestarian alam dan budaya setempat. Kemudian membuat kawasan hutan rakyat yang tidak boleh dijadikan lahan komersialisasi. Adakah tanggapan atau pertanyaan terhadap kelompok 2? Oke, silahkan Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Zulkifli dari perwakilan kelompok 1. Saya akan bertanya ke kelompok 2. Kita ketahui bahwa tambang Gunung Botak dapat mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Menurut Anda, kira-kira apa penyebab utama sehingga pertambangan tersebut tidak dapat ditutup sampai saat ini? Sekian dan terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1 menanyakan, ya, kita sudah tahu bahwa banyak dampak yang terjadi atas penambangan ilegal Gunung Botak. Tetapi kenapa sampai saat ini belum bisa ditutup sampai hari ini? Dia masih berjalan, masih ada kegiatan-kegiatan yang terjadi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azza Faidah Hayun, perwakilan dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan dari kelompok 1 untuk kelompok kami. Ada beberapa alasan mengapa Gunung Botak belum ditutup hingga sekarang ini, yaitu 1. Kurang tegasnya pemerintah dalam menindak pelaku-pelaku tambang ilegal tersebut. Yang kedua, adanya kepentingan bisnis dalam mengeksploitasikan sumber daya alam secara berlebihan sehingga kegiatan pertambangan tersebut sulit untuk dihentikan. Yang ketiga, tuntutan ekonomi sehingga masyarakat tetap melakukan kegiatan tambang tersebut tanpa memperhatikan dampak dari aktivitas tersebut. Baiklah, mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, jawaban dari kelompok 2 ya. Jadi sangat bagus sekali ya, cara berpikirnya begitu hot ya. Kelompok 2 mengatakan bahwa karena adanya kepentingan bisnis ya, sehingga sampai sekarang dampak Gunung Botak masih dibiarkan ya, masih belum bisa ditutup. Kemudian adanya tuntutan ekonomi ya, kemudian kurangnya ketegasan dari pemerintah untuk menindak pelaku-pelaku kegiatan aktivitas tersebut. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rumusan masalah nomor 2, yaitu bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan manusia. Baiklah, menurut pendapat kami berdasarkan hasil diskusi kami, yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah yang pertama, mensosialisasikan Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 yang berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, melakukan reboisasi pada daerah-daerah yang terdampak dari kawasan hutan dan bukit yang menggundul. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada aparat-aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terhadap para pelaku kerusakan lingkungan dan melakukan proses remediasi daerah tercemar.
Lalu yang terakhir, membuat peraturan daerah tentang pentingnya memasukkan kurikulum lokal tentang upaya pelestarian alam dan budaya setempat. Kemudian membuat kawasan hutan rakyat yang tidak boleh dijadikan lahan komersialisasi. Terima kasih. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya, adakah tanggapan atau pertanyaan terhadap kelompok 2? Oke, silahkan Yasmin. Bertanya ke kelompok 2, kita ketahui bahwa tambang Gunung Botak dapat mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Menurut Anda, kira-kira apa penyebab utama sehingga pertambangan tersebut tidak dapat ditutup sampai saat ini? Sekian dan terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaan dari kelompok 1. Dan kelompok 2 ya didiskusikan ya, atau sudah tahu? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azza Faidah Hayun, perwakilan dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan dari kelompok 1 untuk kelompok kami. Ada beberapa alasan mengapa Gunung Botak belum ditutup hingga sekarang ini, yaitu 1. Kurang tegasnya pemerintah dalam menindak pelaku-pelaku tambang ilegal tersebut. Yang kedua, adanya kepentingan bisnis dalam mengeksploitasikan sumber daya alam secara berlebihan sehingga kegiatan pertambangan tersebut sulit untuk dihentikan. Yang ketiga, tuntutan ekonomi sehingga masyarakat tetap melakukan kegiatan tambang tersebut tanpa memperhatikan dampak dari aktivitas tersebut. Baiklah, mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, itu jawaban dari kelompok 2 ya. Jadi sangat bagus sekali ya, cara berpikirnya begitu hot ya. Kelompok 2 mengatakan bahwa karena adanya kepentingan bisnis ya, sehingga sampai sekarang dampak Gunung Botak masih dibiarkan ya, masih belum bisa ditutup. Kemudian adanya tuntutan ekonomi ya, kemudian kurangnya ketegasan dari pemerintah untuk menindak pelaku-pelaku kegiatan aktivitas tersebut. Ada lagi tanggapan untuk kelompok 2? Tidak ada? Cukup ya? Cukup. Oke, kita 3 aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, silahkan kelompok 3 presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rukiat, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi masalah pada nomor 4. Bagaimanakah peran Anda sebagai pelajar dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati, kita sebagai pelajar dapat melakukan hal-hal seperti yang pertama, menjaga lingkungan dari kerusakan, contoh kecilnya tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak ikut-ikutan melakukan hal-hal yang dapat merusak keanekaragaman hayati seperti berburu, pertambangan, dan lain-lain. Yang keempat, mendukung upaya pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ dan ex situ. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari kelompok 3. Jadi kelompok 3 mempresentasikan tentang peran Anda sebagai pelajar dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak keanekaragaman hayati. Nah, dari presentasi kelompok 3, adakah yang ingin menyampaikan sanggahan atau pertanyaan terhadap kelompok 3? Oke, silahkan, Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Kiran Ceriswanto, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya. Dari presentasi kelompok 3, salah satu yang dibahas adalah mengenai pelestarian in situ dan ex situ. Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah pelestarian in situ dan ex situ, serta berikan contohnya dengan konkret. Sekian. Oke, itu
pertanyaan dari kelompok 2 ya. Kelompok 4. Di kelompok 4 menanyakan bahwa terkait dengan presentasi dari kelompok 3 tadi adanya upaya mendukung pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, kelompok 4 menanyakan apa itu pelestarian ex situ dan ex situ. Nah, kemudian berikan contoh konkretnya. Silahkan kelompok 3 presentasikan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Di sini pelestarian in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan pada habitat aslinya. Contoh pelestarian in situ secara umum yaitu Taman Manusela, Taman Komodo, dan pelestarian terumbu karang di Laut Bunaken, Manado, dan Pulau Pombo. Yang kedua, lebih spesifik lagi, pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia secara in situ adalah pelestarian minyak kayu putih pada habitat asli seperti yang ada pada wilayah kita. Yang kedua, pelestarian ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Contoh pelestarian ex situ secara umum yaitu kebun raya Bogor dan kebun koleksi. Lebih spesifik lagi, pelestarian ex situ di Indonesia yaitu menanam kembali pohon sagu yang sudah hampir punah pada wilayah yang tidak terdampak oleh pencemaran. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari kelompok 3 untuk pertanyaan kelompok 4 ya. Jadi yang tadi kelompok 3 memberikan contoh konkret, misalnya yang terjadi di daerah kita, ya, adanya spesies sagu yang hampir punah akibat terkena limbah pencemaran. Nah, usulan dari kelompok 3 bahwa bisa diadakan pelestarian secara ex situ, ya, yaitu menanam kembali spesies-spesies sagu tersebut agar tidak punah di daerah yang tidak terkena dampak. Seperti itu ya. Bagaimana kelompok 4? Cukup? Iya, oke, kelompok 4 cukup ya. Oke, kalau begitu sebelum kita pindah ke kelompok 4, aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 4 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai identifikasi masalah pada nomor 4, yaitu bagaimana manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi ada beberapa manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan, manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan, manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik, manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang, manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber papan, manfaat keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya dan keagamaan, serta manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma satwa. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan terkait dengan masalah kita pada hari ini. Ya. Oke. Jadi, hari ini yang kita pelajari adalah selain ancaman, ada juga pelestarian, kemudian manfaat dari keanekaragaman hayati. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kira-kira siapa yang tahu faktor apa saja? Ya. Ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor alam dan yang kedua yaitu faktor-faktor kegiatan manusia yang berpotensi untuk merusak keanekaragaman hayati. Iya, bagus sekali jawaban dari Aca ya. Yang pertama, selain faktor alam, ya, banyak ancaman-ancaman yang terjadi yaitu disebabkan oleh kegiatan-kegiatan manusia. Namun saya akan bertanya, contoh dari faktor alam seperti apa? Letusan gempa. Ini adalah bentuk ancaman keanekaragaman hayati Indonesia. Yang pertama,
kerusakan atau perubahan habitat. Ya, kerusakan atau perubahan habitat ini terjadi karena selain disebabkan oleh faktor alam, juga disebabkan oleh faktor-faktor atau kegiatan-kegiatan manusia yang bersifat merusak keanekaragaman hayati Indonesia. Ya, seperti apa kegiatannya ini? Tambang ilegal, ya, tambang ilegal ini. Kenapa sampai berpotensi merusak habitat? Ya, seperti tambang ilegal Gunung Botak itu, dia merusak habitat kayu putih, ya, karena pengambilan material emas yang ada di pegunungan sehingga habitat pohon kayu putih ini sudah rusak. Kemudian untuk penebangan liar misalnya, ya, jika terjadi penebangan pohon secara terus-menerus, otomatis spesies-spesies yang ada di sana merasa tidak nyaman, ya. Kemudian lama-kelamaan spesies tersebut akan punah. Kemudian yang berikut ada pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran tanah, ya. Ini contohnya pencemaran yang terjadi akibat atau dampak dari penambangan ilegal. Contohnya apa? Adanya kandungan sianida dan juga merkuri yang terdapat pada air. Iya, adanya kandungan merkuri dan sianida yang terdapat pada air karena penanganan limbah yang kurang tepat dengan adanya tambang ilegal ini, ya. Jadi dia akan mencemari biota-biota laut, ya, yang ada di laut atau di sungai-sungai. Kemudian dia mematikan beberapa spesies. Ya, berikut adalah perubahan iklim global. Ya, perubahan iklim global ini contohnya disebabkan oleh penebangan pohon secara liar, ya, atau kerusakan hutan. Siapa yang tahu kira-kira dampaknya sehingga dia menyebabkan pemanasan iklim, pemanasan global? Ya, silahkan, Dwi. Akibat dari penebangan hutan secara liar akan terjadi penggundulan hutan sehingga tidak ada lagi tumbuhan yang menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen untuk kesegaran udara di bumi. Oke, baik sekali. Sekarang silahkan kumpul LKPD-nya. Oke. Ya. Oke, LKPD-nya sudah terkumpul. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kira-kira siapa nih yang bisa memberikan kesimpulan, membuat kesimpulan? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang diberikan Ibu hari ini yaitu pertama, penurunan keanekaragaman hayati diantaranya disebabkan oleh kerusakan dan penurunan habitat, masuknya hewan dan tumbuhan baru pada suatu habitat, pencemaran lingkungan, perubahan iklim global, pesatnya perkembangan industri pertanian dan perkebunan, serta pertambangan logam dan pemanfaatan biota laut. Kedua, usaha-usaha yang dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ dan ex situ untuk menanggulangi kerusakan pada habitat kayu putih di sekitar Gunung Botak, Pulau Buru, maka diperlukan sinergitas antara masyarakat dan Pemda untuk sama-sama punya komitmen untuk menjaga kelestariannya dan melakukan reboisasi atas daerah yang sudah terlanjur rusak. Ketiga, keanekaragaman hayati bermanfaat sebagai sumber pangan, papan, obat-obatan, kosmetika, kegiatan budaya dan keagamaan, serta sumber plasma nutfah. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Yasmin. Aplaus untuk Yasmin. Oke, kesimpulan yang kedua. Siapa? Oke, silakan Nisa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, saya akan mencoba
terjadi karena adanya dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor kegiatan-kegiatan manusia. Tapi jika kita pikir lebih lanjut lagi, di antara dua faktor ini, ancaman keanekaragaman hayati itu dapat terjadi, lebih banyak terjadi karena faktor kegiatan-kegiatan manusia. Nah, selain itu kita juga bisa tahu bahwa pelestarian keanekaragaman hayati itu ada pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan dengan mengeluarkan fauna atau flora dari habitat asalnya, contohnya seperti kebun binatang. Lalu pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat asalnya. Selain itu kita juga bisa tahu bahwa untuk menghentikan atau untuk mengurangi ancaman keanekaragaman hayati dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan juga aparat-aparat negara. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Nisa. Silahkan aplaus untuk Nisa. Oke, kita sudah menarik kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Selanjutnya, karena tadi ada pretest ya, Ibu akan mengadakan post test ya. Silahkan siapkan Android-nya, Ibu kirim di grup. Silahkan dibuka. Kemudian bisa Anda lihat di layar di atas. Semua sudah? Sudah? Oke, silahkan dikirim. Silahkan dikirim, sudah? Sudah ya? Baik, karena Anda sudah mengadakan post test ya. Sekarang Ibu mau mengadakan refleksi ya. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan Anda? Apakah menyenangkan atau membosankan? Ya, menyenangkan ya? Alhamdulillah ya, menyenangkan buat Anda. Baik, pertanyaan Ibu yang kedua, kira-kira dalam mempelajari materi ini, hal positif apa yang Anda dapatkan dalam pembelajaran ini? Oke, silakan Sigit. Pada pembelajaran kali ini, hal positif yang kami dapatkan dari pembelajaran ini adalah kita menjadi tahu dan menyadari betapa pentingnya keanekaragaman hayati dan pesan kita sebagai pelajar dan masyarakat dalam menjaga pelestarian, baik pelestarian lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati demi keberlangsungan di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Sigit. Ya, Sigit mengingatkan kita bahwa peran kita sebagai pelajar sekaligus masyarakat ya harus menyadari betapa pentingnya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ya, seperti itu ya, demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas ke Anda. Silahkan Anda lihat pada layar ya. Jadi Anda diharapkan bisa membuat clipping mengenai manfaat keanekaragaman hayati serta berikan penjelasan di setiap gambar. Ibu akan menginformasikan ya, untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan ya, karena materi ini adalah sudah pertemuan ketiga ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini ya, mari kita sama-sama membaca doa ya. Silahkan Bagas pimpin doa penutup. Teman-teman, mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bagas sudah memimpin doa ya. Selanjutnya Ibu berterima kasih karena kalian sudah aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga kedepannya begini terus ya. Ya, oke. Jadi kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan selamat siang, sekian dan terima kasih.